103,4 BFM Radio Musik Indonesia. Devi Mania balik lagi masih bersama Haryono Show. Di Haryono Show saya nggak sendiri, biasa bersama sang profesor. Bersama Haryono Show ini biasanya juga ada bintang tamunya, tapi sebentar, mungkin lagi di perjalanan ya Prof ya. Apa kabar Prof, sehat ya? Baik. Kita nemenin Devi Mania semuanya ya. Karena sekarang bulan kemerdekaan, jadi merdeka dari stroke. Dan sambil menunggu dokter tugas ya, yang saat ini juga sedang tugas ya Prof ya. Dan Devi Mania jangan lupa untuk nontonin terus channel YouTube kita di S103,4 DFM ya. Terus juga siaran langsung kita di streamingnya ya, jangan lupa Devi Mania di www.1034dfm.com, di live IG-nya s134dfm.com ya. Baik Devi Mania, sambil menunggu terus juga nanti bersama Dr. Maijen TNI Purnawirawan tugas Ratmono SPS yang hari ini karena tugasnya memang diperlukan banget untuk masyarakat ya Prof ya, apalagi yang terkena stroke, karena terkena stroke itu bukan kalangan lanjut usia saja ya Prof ya. Iya. Anak-anak muda. Betul. Dan saya tadi dalam perjalanan dari rumah ke sini membaca seorang ibu yang rupa-rupanya terkejut karena suaminya menderita stroke. Jadi berbulan-bulan dia pergi ke rumah sakit, di treatment dan sebagainya, tidak sembuh-sembuh juga, akhirnya meninggal dunia. Sehingga beliau itu sangat menghargai siaran kita. Andaikan saya tahu siaran ini sebelum suami saya meninggal dunia, barangkali suami saya masih hidup sekarang. Jadi rupa-rupanya beliau itu menyesal bahwa baru mendengar siaran ini baru akhir-akhir ini setelah suaminya meninggal dunia. Dan beliau merasa bahwa banyak keterangan-keterangan yang diberikan oleh Mayor Jenderal Dokter tugas itu sangat berbeda dengan keterangan yang diperoleh dari dokter biasa. Karena dokter tugas itu kan memang ahli stroke, jadi keterangannya itu mengena bagi mereka yang menderita stroke, dan juga mempunyai kegiatan sampai ke sekolah-sekolah. Karena sekarang stroke itu tidak pandang umur. Betul. Anak-anak muda kena stroke. Jadi dokter-dokter ahli stroke harus pergi ke sekolah-sekolah untuk menyebarluaskan bagaimana mempersiapkan diri agar tidak terkena stroke. Untuk mensosialisasikan ya Prof ya. Betul. Iya Devi Mania. Sambil menunggu, nanti saya akan hubungi Dr. Maijen TNI Purnawirawan tugas Ratmono. Dan juga tadi Prof sudah menyampaikan bagaimana yang sudah atau pasca kena stroke ya Prof ya. Betul. Dan bagaimana pencegahannya. Dan kita juga ini kayaknya belum merdeka dari stroke ya Prof. Rupanya beliau terlambat merdeka. Terlambat merdekanya ya. Tamu yang ditunggu-tunggu sudah datang nih Prof. Pak Tugas, selamat datang. Apa kabar? Alhamdulillah. Jadi saya tadi baru cerita, ada seorang ibu bercerita kepada saya, Pak Dokter, rupanya kena stroke. Jadi sudah pergi ke rumah sakit, rupanya rumah sakit tidak ada ahlinya. Jadi dinasihati seperti penyakit biasa begitu. Akhirnya dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya tidak mendapatkan nasihat yang benar. Dan akhirnya berobat seperti biasa. Jadi seperti orang pusing-pusing dan sebagainya. Ya, akhirnya meninggal dunia. Dan begitu mendengar dokter tugas ini menceritakan bagaimana menangani stroke, merasa menyesal kenapa baru sekarang mendengar begitu. Saya juga menyesal kalau gitu Bro. Jadi kita juga menyesal karena acara ini baru timbul pada waktu dokter tugas diangkat jadi ketua umum Yastroki. Mudah-mudahan nanti ke depan ini akan semakin baik Prof ya. Jadi itulah informasi yang penting sekali kita melalui media apapun termasuk DFM ini ya, memberikan informasi. Jadi beliau itu mulai sekarang justru mendengarkan acara kita
Jadi saya sekarang memang tidak stroke, tapi suami saya meninggal karena stroke. Saya boleh untuk meneruskan cerita-cerita dari di radio ini untuk saudara-saudara yang lain, barangkali ada manfaatnya. Kalau suami saya meninggal dunia, barangkali saudaranya juga bisa terkena stroke. Saya bilang iya, ada kecenderungan itu. Ya betul, Bro. Jadi family story atau ya betul. riwayat keluarga itu Betul. bisa ada kecenderungan gitu ya, Betul. terjadinya stroke ya. Jadi beliau mulai sekarang menjadi pendengar yang baik untuk radio kita. Iya, dan pastinya ini juga sama-sama berarti saling mensosialisasikan ya Prof Betul, ya. betul. Iya, apalagi kan sekarang tema kita di bulan Agustus ini kan merdeka dari stroke ya. Wah, gitu Ini dokter. Apalagi nanti kalau dokter tugas bisa cerita kepada anak-anak sekolah, karena sekarang kan sudah kena anak-anak muda, Nggak batas usia ya, Prof ya. udah usia, barangkali anak SMA, anak SMP yang bekerja di luar sekolahnya. Kan sekarang banyak anak sekolah yang juga sekaligus bekerja. Ya, ya, jadi Mungkin itu bisa kena stroke. kalau kita lihat data dari dunia ini Bro ya. Jadi sudah bergeser ke usia 15 tahun ini Bro. 15 tahun, iya. ya itu. Ada yang lebih rendah dari 15 tahun kira-kira. Berarti anak SMP, SMA itu. SMP, SMA. Jadi memang ini yang harus kita tularkan terus informasinya Betul. pada anak-anak muda ya. Oke. SMP, SMA gitu ya. Ya, Sekaligus mereka meluarkan yang lain gitu. ya. Betul, Penting, Prof, mungkin anggota-anggota Yastrofi juga dianjurkan tidak saja praktek tapi mengunjungi SMP, SMA, mengadakan semacam talk show begitu ya. Ya, itu penting, Bro. Jadi sebaiknya memang kita dari semua kalangan gitu ya, khususnya kalangan anak muda, nanti media-media yang kita perlu memberikan informasi yang sesuai dengan mereka, yang mudah dicerna, mudah nikmati mereka, Prof ya. Jadi Kalau perlu nanti kita bikin program hari Sabtu atau hari apa yang dokternya tidak praktek begitu, ya, berkunjung ke sekolah-sekolah di desa atau di kota begitu. boleh nanti, Prof. Boleh. Ya. Kita akan hubungi salah satu SMA dulu, Bro, nanti. Ya, gitu kita coba itu ada manfaatnya atau tidak gitu. Ya. Insya Allah ada manfaatnya, Bro. Selalu ada manfaatnya. Iya. Baik, mudah-mudahan nih tempat putra putrinya DP Mani yang pertama dikunjungi sama dokter tugas. Boleh. Jadi Iya. pergi ke DP Mani, SMA ya. lalu Iya. kita siarkan sebagai berita di radio. Iya, Jadi betul. 2-3 ini. Iya. Jadi intinya kita siarkan sebagai berita di radio atau di media sosial lain. Iya. Jadi satu peristiwa menjadi banyak berita begitu. Ya, betul. Iya, iya. Baik, DP Mania. Terima kasih. Ini yang WhatsApp-nya juga sudah masuk nih, Prof. Di Iya. 0811991034 dan kita juga masih siaran langsung di live di IG-nya @1034 DFM Jakarta. Nah, sebelum dijawab pertanyaannya, dokter tugas Ya. pasti ingin memberikan atau penyampaian kepada DFM Mania semuanya yang sedang menyaksikan di YouTube-nya DFM ya. Penyebabnya stroke atau gejala stroke itu awalnya seperti apa, bisa mengulasnya kembali nih, Dok? Ya, ini kita mulai dari gejalanya dulu ya. Betul, iya. Gejalanya itu kan banyak singkatan itu, ada Iya. face, ada apalah gitu ya. Tapi paling tidak stroke itu kan gangguan fungsi otak gitu ya. Baik itu berupanya yang sederhana, dia mungkin gerakan tangan atau tungkai gitu, kaki gitu ya, atau mungkin ngomong, bicara, atau penglihatan gitu ya, atau pendengaran bahkan, atau secara mental gitu. Nah, semuanya itu gejala itu bisa muncul gangguan tiba-tiba gitu. Misal tiba-tiba kok saya nggak bisa ngomong nih, pelo gitu ya, Iya, nggak jelas gitu ya. bingung juga gitu misalkan, atau tiba-tiba tangan satu sisi gitu ya lumpuh gitu ya, atau kesemutan gitu ya, atau campuran dari itu tiba-tiba ini ya. Iya. Nah itu Semua serba tiba-tiba. tiba-tiba, Prof. Jadi bangun tidur tiba-tiba nggak bisa jalan gitu ya, atau sedang duduk tiba-tiba nggak bisa ngomong gitu, Iya. atau sedang aktivitas tiba-tiba jatuh lemas sebelah gitu, tiba-tiba, Prof. Jadi itu diduga bahwa itu stroke ya. Jadi itu
baik Ya, itu ya. Ibu yang siapapun melapor gitu ya. ke saya itu juga katanya sedang berdua nonton TV. Ya, aktivitas Jadi itu, lalu Prof, ya. tiba-tiba Ya, jadi kan ada dua jenis ya yang biasanya terjadi pada saat istirahat, bangun tidur mungkin Prof ya. Iya. Ada yang terjadi saat aktivitas, Sedang gitu ya. berkegiatan Nah, gitu ya. kegiatan. Yang aktivitas biasanya sih berkaitan dengan tekanan darahnya terus tinggi dan mungkin itu terjadi perdarahan di otak, Iya. perdarahan jadinya. Iya, ya. iya. Yang tidak ada aktivitas, sedang istirahat, terjadi keluhan-keluhan tadi, itu stroke yang biasanya sumbatan sih. Iya. Tapi apapun sumbatan atau perdarahan, stroke itu jadi berbahaya. Jadi suatu, karena bahaya kenapa? Karena ini bencana jadinya, bencana, bahaya, serius gitu ya, harus segera diatasi. Itu jadi stroke itu sifatnya tiba-tiba ya, datangnya tiba-tiba, bisa keluhan dari motorik atau gerak, anggota gerak gitu ya, lumpuh separuh atau dua-duanya juga bisa. Kemudian juga bisa gangguan berbicara atau bahasa istilahnya. Iya. Kemudian juga pendengaran bisa terganggu tiba-tiba, penglihatan terganggu tiba-tiba gitu ya. Dan keseimbangan gitu tiba-tiba terganggu, itulah kecurigaan adalah stroke. Nah, penyebabnya tadi kan disebabkan, jadi sebabnya apa sih? Nah, sebabnya sebenarnya stroke ini kan suatu rangkaian gitu ya, rangkaian penyakit rangkaian. Jadi contoh ada faktor risiko tekanan darah yang tinggi ya, atau faktor risiko kencing manis, atau faktor risiko gangguan pada sistem jantung gitu ya. Nah, dari itu kemudian terjadi rangkaian yang menyebabkan kayak sumbatan pada pembuluh darah tiba-tiba gitu ya. Iya. Atau kalau tekanannya sangat tinggi itu terjadi pembuluh darahnya pecah gitu ya. Karena dorongan kuat gitu hingga pecah di sana. Nah, itulah penyebab-penyebab stroke yang akibat dari sebelumnya ada faktor-faktor risiko yang menyebabkan terjadinya stroke. Darah tinggi, penyakit jantung, kencing manis, kolesterol ya. Dan ada beberapa perilaku misalkan banyak diemnya saja gitu ya, kurang olahraga gitu ya, kurang gerak ya. Kemudian juga itu ke arah behavior gitu ya. Perilaku makannya banyak jadi ya, sehingga badannya jadi obesitas, berat badan berlebih gitu ya. Itu juga risiko gitu ya. Iya. Termasuk mohon maaf bagi yang minum alkohol begitu tinggi, merokok, itu juga faktor risiko yang secara statistik sudah dibuktikan itu angka untuk kejadian stroke lebih tinggi dari yang lain. Itu kenapa sebabnya bisa muncul stroke. Kalau deteksinya kayak apa gitu ya, tadi kita sudah sebutkan semuanya gitu ya. Mudah-mudahan para DFM mania sudah mengenali ya informasi ini, bisa ditularkan ke yang lain untuk mengenali stroke secara dini. Jangan wah ini lemah sebelah, wah udahlah ini karena lagi kesambet, jangan gitu. Tidak ada itu istilah kesambet. Jadi apa istilah kesambet itu apa istilahnya? Kalau peristiwa yang dilaporkan ibu kepada saya itu adalah karena nonton TV. Mungkin tadinya darahnya tidak tinggi, tapi tontonannya itu menyebabkan rangsangan kenaikan tekanan darah. Itu bisa ya, Dok? Itu bisa. Jadi katakanlah kayak senang berlebihan atau stres berlebihan itu akan berpengaruh pada tekanan darah biasanya, Bro. Nah, kalau tiba-tiba meningkat, kemudian terjadi mekanisme di dalam darah itu berubah, baik itu mungkin menggumpal atau tekanan yang tinggi pecah pembuluh darahnya. Stroke lah, Bro, di situ. Jadi mereka yang punya tekanan darah tidak normal jangan nonton TV yang isinya cerita tentang perkelahian atau apa begitu. Menyebabkan ini, Prof, memberikan stresornya tinggi. Lebih baik nontonnya tentang kesehatan dong, Prof ya. Bukan, TV-nya TV yang kalem gitu. TV yang menyenangkan. Tapi menyenangkan tadi, Pak. Tapi menangkan yang tadi kan euforia, senang, berlebihan kan nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Ya. Jadi yang imbang, senang gitu ya. Tidak ada nilai stresnya gitu, Pak. Betul. Karena kalau salah satu anjuran mencegah stroke kan kendalikan stres gitu. Jadi kan
kita harus nonton, enjoy. Olahraga pun begitu. Begitu ya. Olahraga yang enjoy gitu ya. Jangan terlalu berlebihan. Rutin, ya. enjoy. Nah, itu syaratnya untuk aktivitas yang bisa mencegah ke arah stroke tadi. Baik, BP Mania itu penyebabnya. Dan tadi Prof juga cerita seorang ibu yang suaminya. Berarti stroke ini kan sekarang tadi Prof di awal menyebutkan tidak pandang usia ya Prof ya dok. Betul. Ya? Iya. Ya. Ini yang tadi malah dokter bilang Sampai 14 tahun. Iya. Gimana nih gejalanya sampai bisa bukan hanya orang dewasa di bawah umur juga gitu bisa kena stroke nih dok. Ya, saya kira ini kan dalam waktu ke waktu gitu ya bisa berubah dalam berbagai hal gitu ya. Iya. Apakah itu pola makan ataukah pola gerak gitu ya, itu bisa berubah. Kemudian juga ya mungkin sistem secara alami dan seterusnya bisa berubah juga, mengganggu ke suatu sistem di dalam tubuh kita itu ya. Iya. Nah, tapi secara fakta dari statistik itu memang usia-usia muda sudah lebih banyak saat ini ya, dan menyebabkan kematian juga cukup tinggi gitu Iya. ya. Kalau dulu mengatakan stroke itu ya itu yang lanjut usia gitu Penyakit ya. pensiunan ya. Wah, penyakit pensiunan ya. Bukan Prof. Penyakit usia. Mengerikan kalau saya udah pensiun juga Prof ini. Sekarang belum pensiun udah kena. Jadi ya tadi batasan usia. Sebetulnya ingin mengundang dokter tugas ini untuk ceramah di muka pensiunan begitu. Boleh aja Pak. Silakan nanti kapan waktu kita boleh Pak. Jadi fleksibel ya Prof ya. Kita siap Ceramah saja. di depan pensiunan, ceramah di anak-anak usia sekolah ya. Anak-anak muda Ya. sekolah. Jadi Iya. ada program Just Stroke yang relatif baru begitu ya. Iya, jadi saya pikir seperti Prof sampaikan sebelumnya itu stroke itu tidak pilih-pilih usia gitu ya memang betul Prof. Iya. Ada usia yang sudah berumur ya, udah pensiun Prof ya. Dekati anak sekolah, kita dekati pensiunan, Ya. sehingga pensiunan bisa menjadi semacam duta stroke gitu ya. Ya, yang penting setelah didekati mereka harus melakukan pola hidup yang sehat, yang baik Prof ya. Betul. Nah, tadi dokter bilang kan salah satunya kelebihan berat badan. Kan anak-anak nih kalau kekurangan makan dikasih vitamin nih dok ya. Akhirnya apakah kayak siap saji terus junk food itu juga pengaruh nggak ya buat anak-anak kelebihan berat badan akhirnya kena deh. Ya, selama kan bisa merubah nanti Iya. berat badannya berlebih gitu ya. Iya. Kemudian karena pola hidupnya tidak, nah kan lifestyle namanya kan, Ya, pola hidupnya pola hidup, tidak ya. sehat. Iya. Ya nanti pasti akan berubah, kolesterol bisa naik gitu ya, pembuluh darah bisa kaku gitu Iya, ya, iya. karena kurang olahraga kan. Itu yang bisa merubah dan mengarah nanti resiko terjadinya stroke tadi. Iya. Oke, DP Mania itu dia. Stroke ternyata kalau Prof tadi bilang penyakit pensiun. Dan ternyata Ya, sekarang dulu cuma terkenalnya penyakit pensiunan. Iya. orang udah lanjut usia gitu ya Prof Tapi ya. sekarang sudah Bergeser, partisipasi Pak. anak muda. Iya. Bergeser jadi. Bahkan dokter bilang tadi malah melebihi yang batasan usia ya. Iya. Tadi yang usianya lanjut maksudnya gitu ya dok ya. Kalau perkara gender gimana? Nah. Laki perempuan. Oh, memang beda-beda dikit tuh. Jadi kalau secara statistik ternyata ada lebih sedikit lah pada, nggak tahu nih, pada ibu-ibu kan banyak yang kena dibanding laki itu lebih sedikit itu, tapi hampir sama sih Prof. Katakanlah 53% sama 47% kan gitu Prof. Beda-beda tipis saja Prof. Iya. Intinya hampir sama sih Prof, antara laki dan perempuan itu proporsi untuk kenanya ya sama-sama bisa kena stroke kan gitu. Iya, hampir beda sedikit. Mungkin juga faktor genetik juga bisa kali ya dok. Karena kan Genetik tadi ya. 53 gender. sama 47 iya. Bisa nggak orang tua saya dulu di usia sekian kena stroke, jangan-jangan jadi khawatir saya nih misalkan. Ya, artinya gini, kalau genetik istilahnya turunan itu Iya, seperti turunan, hemofilia atau gitu kan, itu yang langsung melekat pada gen X atau Y gitu kan. Iya, Nah, iya. kalau stroke ini genotipnya tuh gen expressionnya yang hampir sama kira-kira. Jadi pada keluarga yang punya genotip yang pernah stroke, kalau diteliti lagi pada keluarganya bisa saja mempunyai gen yang sama terhadap kalau muncul ini gen kan muncul ekspresi, Iya. kemudian ketemu untuk faktor-faktor yang menyebabkan stroke, muncullah stroke misalkan.
Ini kecenderungan gitu bisa muncul. Mungkin juga ada kecenderungan tiru-tiru tingkah laku orang tuanya begitu. Orang tuanya keras kepala gitu ya. Ya, itu hipertensi, darahnya tinggi gitu, Prof ya. Ya. Kan itu gen expression istilahnya. Ya. Terus dimunculkan phenotype atau muncul lah katanya perilakunya dan seterusnya lah. Jadi nanti di tabiat dalam pembuluh darah mungkin juga mirip-mirip, Prof. Betul. Jadi kaku ya ikut kaku gitu ya. Belum waktunya kaku sudah kaku. Iya, betul. Artinya kan ngomong elastisitas gitu ya. Kalau elastisitas yang bagus, maka dia mudah menyesuaikan kondisi apapun dalam suatu model gitu ya. Aliran darah ke otak gitu ya. Kalau pembuluhnya kaku dalam kondisi tertentu gitu ya, nggak bisa menyesuaikan, maka yang tadi ada tiba-tiba dorongan tinggi, kemudian elastisitasnya kurang, tahan tinggi pecah gitu ya. Seperti itu. Iya. Gitu. Baik, DP Mania. Wah, WhatsApp sudah ada yang masuk, dan terima kasih yang masih terus nontonin karena kita masih live di IG ya @1034 Jakarta, dan di channel YouTube-nya DP Mania. Jangan lupa kalau mungkin nanti ketinggalan bisa tonton tayangan ulangnya ya DP Mania. Terima kasih pula yang masih mendengarkan via streaming di www.1034.fm. Nah, terima kasih nih WhatsApp-nya. Sabar nanti dibacain, Bang Hendra bacain dong misalnya. Tunggu sebentar ya, karena saya juga DP Mania di momen yang bagus banget 78 tahun Indonesia merdeka, karena tema kita merdeka dari stroke. Apakah DP Mania sudah merdeka dari stroke gitu ya? Sedang merasa merdeka atau takut-takut gitu ya? Berarti belum merdeka. Takut kenapa? Karena kan tadi dibilang sebabnya itu karena semua secara tiba-tiba ya, Dok ya. Iya. Ada telepon, tahu nih tiba-tiba tadi terserang stroke. Nggak benar sih tiba-tiba. Iya, Prof juga tadi bilang lagi nonton bersama suami istri, tiba-tiba kena serangan stroke ya, Prof ya. Sesuai definisinya sebenarnya. Iya. Yang dibikin oleh WHO itu tiba-tiba ya. Kayaknya juga dokter tugas punya informasi nanti nih buat DP Mania, bagaimana nanti untuk mensosialisasikan ya stroke juga ya, termasuk ya, Dok ya. Itu salah satu Yayasan Stroke Indonesia. Saya bacakan WhatsApp-nya dulu, ini dari Andi Japafati. Penyakit stroke, Assalamualaikum, waalaikumsalam, sangat rentan terjadi di lingkungan sekitar kita. Biasanya, utamanya untuk menanggulangi penyakit itu, saya rutin olahraga dan juga pola makan. Tapi kenapa? Kenapa orang ini sering olahraga, tapi setiap masih kena stroke juga katanya? Dan makanan apa yang paling bagus buat nanggulangin penyakit itu? Terima kasih, dokter. Dia udah rajin olahraga tapi kena juga. Terus katanya makanannya harus sehat. Nah, makanannya makanan apa? Gitu ya, dokter juga, Bro. Saya pikir stroke itu ya udah sering kita sampaikan, stroke itu punya faktor risiko kan ya. Iya. Jadi tidak hanya bahwa risiko ini kalau nggak punya risiko itu pasti nggak kena stroke, nggak juga begitu. Jadi olahraga, udah sering olahraga. Itu ada kemarin anggota kami yang di mana tuh, itu juga gitu, dia seorang olahragawan tuh, tapi nggak tahu saya kena stroke juga gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di dalam keilmuan itu olahraga yang bagus untuk mencegah, termasuk mencegah stroke itu adalah olahraga yang rutin, dilakukan paling tidak 20 sampai 30 menit lah per hari gitu ya. Olahraga jogging mungkin, atau sepeda, atau lari yang sesuai kemampuannya ya. Renang mungkin. Tapi ada syarat di situ. Syaratnya dilakukan dengan enjoy atau senang hati gitu. Dari situ. Udah olahraga tapi sambil merengut, sambil semacam terpaksa gitu. Terpaksa. Itu juga nggak bagus gitu. Jadi satu syaratnya itu di keilmuan ya, di keilmuan bagaimana mencegah dengan sistem olahraga, baik itu jantung, stroke gitu ya. Olahraga rutin ya, seminggu 3 kali paling tidak gitu ya, dilakukan dengan senang hati ya, atau enjoy lah, dinikmati gitu ya. Nah, saya pikir itu beralasan sekali ya. Jadi terus, nah ini kalau olahraga, saya udah olahraga tapi terus udah
makan juga teratur gitu. Olahraga di GBK, Wah, istirahat ada bubur ayam, terus habis bubur ayam ada lagi mie ayam. Mie ayam. Itu ada di pintu berapa? Pintu 6 kalau nggak salah itu. Iya. GBK, terus wah itu banyak sekali. Iya. Saya pikir ini habis olahraga, tapi ini risiko yang lain muncul juga kan gitu. Iya, berarti pertanyaannya nyambung dari Andi ya, olahraga sudah, terus tentang makanan kan yang ditanyakan seperti jadi, itu. Di sisi lain sebenarnya selain risiko-risiko tadi udah disinggung sama Prof ya, bahwa genetik. Kalau seseorang itu punya kecenderungan gennya itu muncul ke arah stroke karena riwayat keluarga itu juga bisa. Kelihatannya sih nggak punya risiko, darah tinggi, jantung tidak, diabetes juga tidak ya, tapi tahu-tahu kena stroke juga, diurut-urut ada keluarganya yang terkena stroke. Kemudian juga ini yang jelas ya, tadi mungkin karena genetik, maka dunia kedokteran saat ini masuk pada konsep kedokteran presisi ya. Tidak hanya polisi aja presisi gitu ya. Ternyata kedokteran presisi, Prof. Artinya salah satu presisi itu melihat persisnya kayak apa sih personal itu, kemudian sampai genetiknya gitu. Maka ada model untuk genom gitu ya, genomic treatment, kemudian genomic detection gitu ya, untuk deteksi supaya pengobatannya jadi lebih pas di sana. Jadi lebih fokus ya, Prof. Jadi kenapa tadi saya udah olahraga, makan teratur, kena juga. Nah, ada faktor lain mungkin yang belum teratasi di situ. Atau tanpa disadari gitu ya. Ya tanpa disadari. Disadari oleh pasien sendiri, mungkin disadari oleh pemberi pelayanan juga bahwa tidak sampai faktor itu terdeteksi gitu. Itu bisa jadi stroke mempunyai faktor risiko yang multifaktorial sebenarnya gitu ya. Itu yang katakanlah gini tadi, tidur teratur, makan teratur, olahraga teratur, tapi stresnya nggak teratur gitu. Itu juga bisa menyebabkan. Apakah ada juga jenis makanan yang membuat kita makannya tidak teratur? Mendadak makanan khusus begitu yang bikin kaget. Makanan bikin kaget mungkin kalau ada ya. Keteraturan itu kan dari masing-masing, Prof ya. Bagaimana menyiapkan untuk harus makan dan seterusnya, itu keteraturan. Nah, makanan tadi ada yang nyinggung, makanan apa sih yang mungkin bisa mencegah gitu ya. Kan makanan ada yang menyebabkan nanti memunculkan untuk kolesterolnya tinggi gitu ya. Kemudian tentunya yang makanan yang tidak memicu untuk kolesterolnya tinggi. Kemudian tekanan darah tinggi, misalkan terlalu asin, berarti kan cenderung tensi nanti akan tinggi gitu ya. Jadi kan itu yang harus diatur. Kemudian makanan-makanan yang itu nanti akan memicu kegemukannya tinggi kan, Bro. Proteinnya berlebihan, makan berlebihan lah katakan. Nah, itulah yang nanti kan masing-masing punya berbeda nih. Kayak saya makan itu banyak makan ya tetap aja berat badannya begini gitu. Tidak naik-naik gitu misalkan. Ada yang makan sedikit berat badan udah tinggi. Nah, itulah yang harus dikontrol atau diatur dengan baik. Ya, tidak hanya makan, semuanya makanan sehat. Nah, udah dianjurkan oleh pemerintah, Kementerian Kesehatan. Jadi makanan yang isinya imbang gitu ya. Jadi makanan seimbang. Kalau dulu, Prof, kita ingat 4 sehat, 5 sempurna gitu ya. Nah, kalau sekarang anjurannya adalah makanan dengan porsi imbang gitu ya, termasuk nutrisi gizinya tadi. Tadi Prof bilang makanan apa yang bikin kaget. Saya pernah ngalamin tuh, Prof. Pas begitu bayar mahal jadi kaget. Bisa juga. Makanan yang mahal harganya kaget. Atau makanan yang enak sekali kaget juga. Kok enak sekali, kaget juga. Mau nambah takut nanti bayarnya mahal lagi, lebih kaget lagi. Bagaimana reaksi tingkah laku kita ya? Pengendalian reaksi, respon kita sebenarnya. Betul. Iya, respon betul, Prof. Ini ada lagi dari siapa nih? Mau bertanya kepada dokter, apakah stroke hanya dikarenakan penyakit darah tinggi atau bagaimana, dan apakah wajib minum obat seumur hidup? Terima kasih, dari Tarjo di Depok. Wah, Pak Tarjo itu produktif tanya kayaknya. Atau benar Pak Tarjo yang pernah itu tanya? Iya betul, iya.
pendengar Iya, siang DFM, DFM. ya. Selamat siang Pak Tarjo. Nah, ini apa namanya? Kan tadi kita sebutkan bahwa stroke itu multifaktor ya. Tidak hanya darah tinggi, tidak hanya gangguan jantung, diabetes gitu ya. Tapi memang kebanyakan orang yang stroke itu tekanannya tinggi gitu ya. Dan kalau kita teliti paling tidak ada lebih dari 70% ke atas itu kalau orang stroke ada darah tingginya. Jadi orang menyampaikan oh darah tinggi karena stroke kan gitu. Nah, bisa juga disebabkan oleh yang lain gitu ya. Tadi ada yang menyampaikan tadi kan, saya olahraga teratur, ini tidak ada ini, tidak ada kena stroke juga gitu. Nah, berarti ada faktor lain yang bisa menyebabkan stroke juga. Karena itu yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita harus mengecek kesehatan secara teratur gitu ya. Ya, saya pikir harus kita gunakan tuh puskesmas ya. Betul. Ya kan sana paling tidak tekanannya dicek. Terus dokter oh bapak sehat terus oke gitu ya. Nah, itu yang paling penting. Tapi harus secara teratur ya pengecekan kesehatan. Iya. Saya kira itu Pak Bang Indra ya. Iya, Pak Tarjo ya. Tarjo bilang apakah harus minum obat seumur hidup? Oh iya iya, kalau tadi. darah tinggi itu sebenarnya obat itu ada dua target ya. Ada dua tujuan. Yang pertama obat darah tinggi itu kalau tekanannya tinggi segera turunkan gitu ya, sesuai dengan apa yang ideal untuk normal ya. Yang ideal untuk seseorang. Kadang-kadang kalau turunkan sampai apa drastis turunnya nggak bagus juga Prof ya. Bagus ya. Pak Indra ya. Jadi Iya. diturunkan untuk sesuai dengan target penurunan yang diatur oleh tentunya dokter nanti mengadvisekan gitu atau nasihat itu. Kemudian jangka panjang ya, obat-obat yang dipilih untuk darah tinggi itu bisa membantu untuk memperbaiki sistem pembuluh darah tadi, jadi lebih elastis, kemudian lebih lapisan di dalamnya dari lebih licin lah katakanlah, supaya tidak terjadi aliran yang terganggu. Nah, ya dalam konteks itu tentunya obat darah tinggi bisa dipakai dalam waktu yang panjang ya. Ya bisa juga seumur hidup mungkin gitu ya. Tapi nanti kan terus ada evaluasi terus ya itu ya. Mungkin oh ini kalau tekanannya sudah rendah gitu cukup, bisa saja jangan diminum dulu gitu ya. Iya. Tapi dalam konteks tadi untuk menjaga lapisan pembuluh darah atau pembuluh darahnya itu tetap bagus, elastis, bisa diminum terus gitu. Iya, Nah, seperti itu sih. Untuk menormalkan gitu ya. Jadi lebih bersifat sebagai stabilator. Nah, sebagai menurunkan, menormalkan dan menstabilisator ya, stabilisator ya gitu. Stabilisator, ya. Iya. Baik, mudah-mudahan Mas Tarjo kurang puas. Kalau kurang puas kan nanti bertanya lagi, tambah wawasan lagi ya Dok ya. Iya. Iya, kalau dia udah Puaskan puas lagi sampai merdeka sampai gitu. merdeka. Ada Mama Deyani, assalamualaikum Bang Hendra, mau tanya sama dokter, mohon izin juga sama Pak Prof. Dok, apakah stroke yang akut bisa disembuhkan atau sehatnya harus minum obat katanya? Terima kasih. Oh, stroke yang akut ini bisa disembuhkan katanya, bisa tidak? Iya. Jadi pada prinsipnya kan Iya. gitu. Stroke itu prinsip nih yang harus kita pahami semuanya. Stroke itu bisa dicegah ya. Kalau udah dicegah tetap kena stroke, bisa diobati ya. Diobati survive atau belum pulih persis, bisa dipulihkan gitu. Nah, disembuhkan dalam Apakah bisa disembuhkan, terus apakah selamanya juga harus minum obat seperti Iya, pertanyaan jadi Tarjo juga tadi? kalau mesti akut tadi kan, nah, segera harus ada kalau itu adalah sumbatan ya, segera harus dihilangkan sumbatannya. Pengobatan sekarang bisa begitu Prof. Jadi kurang dari 4,5 jam gitu ya, itu standar internasional sudah kan, standar ya dari dunia manapun. Dipakai obat-obat yang sudah standarkan prosedurnya, dia bisa dibebaskan lagi alirannya karena sumbatan tadi Prof ya. Nah, kalau itu nggak perlu dioperasi ya. Nggak perlu dioperasi, hanya diberikan suntikan nanti Prof ya. Melalui suntikan ya tentunya oleh dokter ahli saraf di sana, ahli neurologi saat ini ya. Nah, kalau itu perdarahan, misalkan perdarahannya lebih dari diukur gitu ya, biasanya lebih dari 30 cc dalam otak itu, diambil secepat mungkin di situ dengan syarat-syarat tertentu juga. Yang penting sebenarnya membebaskan di jaringan otak tidak ada
yang menghambat alirannya gitu. Nah, sehingga itu cepat pulih lagi. Nah, itu yang. Nah, kalau dengan obat-obat ya, obat-obat sebenarnya membantu. Ada obat darah tingginya, obat proteksi sel-sel otaknya gitu ya. Dan tapi secara standar tadi segera dibebaskan dengan obat-obat yang sudah ditentukan secara standar untuk membebaskan sumbatan tadi ya. Jadi memang harus segera, jangan panik. Kemarin sudah kita sampaikan, kena stroke, jangan panik. Nah, segera kemana nih? Harus ke rumah sakit yang ada fasilitas untuk membebaskan itu gitu ya. Betul gitu ya. Terima kasih ya untuk Mama Dea. Satu lagi deh, ada Tina Wihadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya nih, stroke dulu almarhum suami aku kena stroke, tapi tidak ada gejala darah tinggi, cuma diabetesnya tinggi hampir 600. Apa benar penyakit diabetes juga bisa kena stroke? Terima kasih dokter. Iya. Kita ini harus sering nyampaikan terus bahwa ya. Tidak hanya karena darah tinggi saja ya. Stroke itu bisa karena jantung, karena diabetes tadi ya, seperti pengalaman dari suaminya Bu Tina Wihadi dari Bu Tina tadi. Jadi kenapa diabetes bisa menyebabkan stroke juga di sana? Jadi pada diabetes itu ada beberapa hal yang bisa muncul di sana. Satu, biasanya akan cenderung darahnya kental, Prof. Ya, sama Bu Tina ya. Kemudian juga pembuluh darahnya kaku ya. Lebih kaku dari yang lain pada orang diabetes itu. Iya. Nah, kekentalan itu tinggi misalnya. Jadi dari hal itulah resiko itu jadi muncul, tiba-tiba tersumbat. Dan pada orang diabetes atau kencing manis biasanya stroke-nya itu stroke yang sumbatan. Ya, stroke sumbatan atau kalau kita bilang stroke iskemik atau stroke infark gitu ya, atau sumbatan di situ. Karena itu sering tadi peredaran darahnya tadi ya. Sering menggumpal, sering kaku terus alirannya jadi kayak ngalirnya nggak lancar gitu ya. Iya. Kayak gumpal-gumpal gitu terus jadi gumpalan bener nyumbat gitu. Nah, itu pada diabetes di situ. Maka memang harus betul-betul dikontrol dengan baik di situ, diobati gitu ya. Kecuali diobati, apakah dengan dipijit itu bisa? Oh, dipijit. Ya. Pijit gimana Prof maksudnya? Artinya secara teratur itu dipijit gitu. Di terapi gitu. Masase istilahnya Pak ya, masase. Ya. Masase dalam artian masase betul-betul untuk otot-otot bisa memberikan supaya alirannya bagus, bisa saja Prof gitu ya. Jadi tapi itu kan bagian lah ya dari upaya. Yang paling penting adalah meyakinkan pengecekan kesehatan itu, tekanan darah, kemudian sistem aliran. Kalau sekarang di rumah sakit yang lengkap alat-alatnya itu bisa deteksi alirannya bagus atau tidak. Ini terlalu cepat, misalnya alirannya sangat lambat gitu ya. Iya. Wah, ini pembuluh darahnya sudah kaku, itu bisa dilihat, bisa deteksi. Ya. Ada namanya Doppler atau USG, itu bisa melihat di situ. Kemudian dilihat dengan MRI gitu ya. MRI masih belum jelas, dengan DSA. DSA itu alat ya, Digital Subtraction Angiography. Jadi alat itu. Jadi untuk mendeteksi pembuluh darah secara, sekarang ada 3D namanya kan. Iya. Bisa deteksi penampangnya gimana. Lebih jelas ya, Dok. Lebih jelas ya. Iya. Pembuluhnya kaku atau tidak ya. Dilihat di situ. Jadi itu yang harus dilihat persis supaya kalau ada risiko itu dan harus segera diatasi. Mudah-mudahan terbebas dari stroke tadi. Jadi merdeka dengan stroke tadi. Iya. Wah, sebenarnya kita pengen Zoom ya Prof ya, tapi belum tersambung ya Bang Ilham ya sampai saat ini. Oh iya. Karena Jogja ya. Iya, karena mungkin yang di Jogja juga sibuk, sedang nangani stroke. Atau sedang membebaskan stroke di sana. Iya. Ya, bersama Ketua Yastroki Yogyakarta Bapak Dr. Pariono SK, tapi kayaknya sedang sibuk Prof, gimana? Apa lain waktu kita bisa Zoom? Iya, nanti lain waktu kalau. Iya. Waduh, tapi yang pasti sebelum kita closing di segmen terakhir nih Prof ya, Dokter Tugas ada yang disampaikan mengenai kita merdeka dari stroke. Dan tadi juga ini Yastroki juga Prof, dokter menyampaikan akan ada sosialisasi seperti center apa yang langsung bisa mendownload atau DP Mania bisa melihat Yastroki itu seperti ini gitu. Iya, kita sedang membangun lagi, dulu sudah ada, kita bangun lagi website, kemudian
Sebenarnya kalau informasi Yastrogi kan bisa dilihat dari website Iya. Yastrogi, ada Instagram kita punya Yastrogi, YouTube juga Ada ya. ada. Jadi sebenarnya dari situ sudah bisa lihat paling enggak saat ini Yastrogi apa aktivitasnya. Iya, iya. Terakhir baru-baru ini kan kita juga ini termasuk Merdeka ini. Iya. Kita Prof melepas salah satu stroker gitu ya. Pernah stroke ya. Umurnya 69 tahun ini Pak Komarudin ini sedang berjalan. Beliau melakukan aksi jalan kaki dari Jogja menuju Bandung, Prof. Katanya beliau pingin terus melanggengkan semangat Siliwangi. Tapi yang paling penting adalah ingin menyuarakan pada siapapun jangan terkena stroke loh, seperti beliau itu kan. Iya. Terus ayo rajin mencegah, dan kalau sudah kena stroke jangan pernah patah semangat untuk pulih gitu ya. Iya. Sehingga terbebas dari masalah stroke. Jadi beliau perjalanannya Merdeka itu gitu. Perjalanannya di monitor begitu. Oh iya, Prof, tiap hari kami pantau kemudian kesehatannya gitu ya. Kemudian ada yang mengikuti ambulan. Jadi ini betul-betul merasa bebas gitu ya. Bukan diamati, diawasi, tapi bebas karena beliau jalan kaki gitu ya. Dan yang lain-lain banyak yang merasa bebas juga. Kami ada pengalaman, Prof. Jadi ada 3 orang itu selalu bersama-sama. Yang satunya tadinya sangat takut kalau kemana-mana, Prof. Ya. Ternyata dengan barengan itu bisa naik MRT ya, kemudian naik kereta sampai Bogor, Prof. Setelah kembali lagi dia nggak sadar kok bisa ya. Nah, artinya itu udah terbebas sebenarnya dari merdeka dari stroke, itu bisa kemana-mana. Jadi tadinya merasa bahwa itu ya. Ya, jadi memang yang kita pesankan adalah bahwa stroke bisa dicegah, bisa dipulihkan. Yang penting semangat untuk pulih gitu ya. Harus selalu semangat percaya pulih. diri ya. Percaya diri untuk pulih, dibantu tentunya oleh tenaga-tenaga profesional gitu ya. Dan kalau terjadi stroke segera harus diobati segera supaya kita terbebas dan kita bisa merdeka dari stroke. Iya, dan selalu berpikiran positif ya, Dok ya. Rupanya bukan penyakit stroke saja, luka itu juga kalau sudah sembuh rasanya masih kayak ada di situ. Ya, seperti itu, kayak pantom itu. Ada semacam trauma begitu ya. Trauma. Jadi ini yang paling harus ditangani juga, trauma terhadap stroke itu. Jadi supaya bisa jalan bagus. Karena untuk jalan itu takut kalau jatuh itu trauma kan. Betul. Itu yang paling penting. Jadi upaya itu membawa supaya sadar betul beliau itu bahwa jangan takut gitu ya. Yang tentunya harus ada didampingi, dan ternyata kalau terus dilakukan dengan tekad dan kekuatan itu pulih lagi. Baik. Iya. Jadi harus ada komitmen, keberanian ya. Harus berani, Bro. Berani dengan ada pengawalan juga, Bro. Betul. Ya. Baik, DP Mania, mudah-mudahan semuanya hidup sehat, aktif, produktif, dan pastinya juga merdeka dari stroke ya, Dok ya. Iya, Prof ya. Kita harus merdeka. Tidak hanya 17 Agustus saja, tapi seterusnya kita harus setiap mencapai hari merdeka. Setiap hari merdeka. Baik, DP Mania, terima kasih untuk semuanya, dan Prof, insya Allah nanti itu yang sosialisasi boleh ya, Prof ya, ke SMK, ke nanti boleh. kita beritakan. Jadi ceritanya tidak jadi berita, tetapi peristiwanya kita beritakan secara teratur begitu. Oke. Siap, terima kasih untuk dokter tugas yang Sama-sama. kembali tugas lagi. Ya, karena namanya tugas harus bertugas terus. Oke, Prof juga terima kasih, sang profesor di samping saya di Hari Ilmu Show. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Majen Teddy Purnawirawan, tugas Ratmono SPS. Terima kasih DP Mania semuanya. Jangan lupa yang menyaksikan channel YouTube-nya bisa menonton tayangan ulang kita ya. Dan sampai jumpa di hari Rabu di Hari Ilmu Show yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.